Bahkan salah satunya juga udah ditemukan nih case terbaru varian COVID baru di negara tetangga kita sendiri, yaitu Singapura. Nah, tentunya kita udah mengalami masa pandemi COVID-19 kurang lebih selama setahun. Kapan ya dok populasi yang cukup itu mendapatkan vaksinasi yang lengkap gitu? Ya kalau dari Menkes kita targetannya kan 1,5 tahun ya, 1,5 tahun semoga sudah bisa tervaksin semua. Tapi sebenarnya banyak gejala-gejala baru dari COVID-19 ini, katanya kepalanya pusing, merasa Ya, mual. betul. Sebenarnya agak-agak bingung, sebenarnya itu gejala COVID-19 atau gejala akhir bulan gitu ya dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Melani di Hijrah Podcast, My Hijrah, My Story, My Adventure. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang rehabilitasi, gimana caranya kita tetap sehat dan kembali produktif pasca COVID-19. Tentunya teman-teman pasti udah tahu, udah baca berita juga. Nggak cuma monster nih ya yang bermutasi, tapi ternyata virus corona juga udah bermutasi. Jadi varian baru, jadi jenis baru gitu ya. Diduga awalnya berasal dari Inggris, tapi ternyata sekarang udah menyebar ke beberapa negara. Bahkan salah satunya juga udah ditemukan nih case terbaru varian COVID baru di negara tetangga kita sendiri, yaitu Singapura. Nah, tentunya kita udah mengalami masa pandemi COVID-19 kurang lebih selama setahun, udah cukup lama pastinya. Teman-teman ngerasa jenuh, juga kadang ngerasa cemas, bahkan depresi mungkin sampai gangguan tidur dan lain sebagainya. Kita pasti mengalami itu semua. Tapi tenang, kita nggak sendiri, karena di episode Hijrah Podcast kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Ada seorang dokter. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang rehabilitasi pasca COVID-19. Saat ini kita sudah kehadiran Dr. Novaria Puspita SPKFR. Beliau merupakan dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, udah ada di depan aku nih, dokter cantik. Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum Dr. Nova. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, thank you banget nih dok udah mau hadir nemenin aku di Hijrah Podcast episode kali ini. Iya, Kita pasti, senang hati. karena kita kan pasti selama COVID-19 ini kurang lebih nih, sekarang kita udah setahun lebih kali ya dok ya? Nggak kerasa? Setahun ya? Iya, udah lama banget, udah jenuh, bahkan aku rasanya kayak udah capek pakai masker, udah capek terbatas kemana-mana gitu ya, udah jenuh. Kadang juga aku kadang ngerasa kok kita jadi, kita kan makhluk sosial nih ya dok, pasti kita pengen ketemu sama orang banyak gitu ya. Kita ngerasa dibatasi selama ini karena ada pandemi gitu. Nah, mungkin di episode kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut gimana sih dok supaya kita bisa tetap produktif pasca COVID-19 ini dan juga kita bisa tetap positif gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke obrolan tentang rehabilitasi pasca COVID, gimana cara kita bisa tetap produktif, aku mau iklan sedikit boleh ya dok? Boleh, ya? Oke. Teman-teman semua, podcast kali ini disponsori dengan produk Salam Hijrah Proteksi, produk dari Bank Muamalat dan Sun Life Syariah. Tabungan investasi dengan premi per bulan Rp1.000.000 yang dapat mengcover asuransi teman-teman dan tentunya cocok banget nih kalau misalnya teman-teman perlu konsultasi ke psikiater atau psikolog. Dan juga produk ini punya segudang keunggulan, diantaranya kontribusinya terjangkau, manfaat asuransinya lengkap, termasuk perlindungan atas risiko yang disebabkan oleh COVID-19. Juga jangan lupa ada manfaat bonus loyalitas sebesar 25% setiap 3 tahun sekali, serta proses pengajuan yang cepat dan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan. Salam Hijrah Proteksi dari Bank Muamalat dan Sun Life Syariah. Oke, thank you ya dok ya udah hadir nih. Dok, kita kan pastinya udah pernah dengar juga nih terkait dengan herd immunity. Kalau aku sih sering dengar nih, herd immunity di masa COVID. Sebenarnya apa sih dok herd immunity itu dan kenapa itu penting dan kapan kira-kira kita tuh bisa mencapai herd immunity itu? Oke, itu semua pengennya kita ya, udah terbentuk herd immunity. Jadi kalau herd immunity itu sendiri sih Mbak Mei lebih ke suatu kondisi lah ya, suatu keadaan di mana si virus tidak bisa menginfeksi lagi gitu. Kenapa bisa gitu? Karena imun pada satu populasi itu udah mencukupi. Nah, imunnya ini jadi pada satu populasi, terus di populasi itu sudah terbentuk imun yang cukup sehingga tidak bisa terinfeksi lagi, baik itu imunnya karena sudah banyak yang terkena infeksi kemudian sudah terbentuk imun, ataupun juga memang dengan imun dari vaksinasi gitu. Terus kalau untuk herd immunity-nya segimana?
Ya kalau sekarang sih udah setahun. Cuma kalau ya ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli kesehatan sih bilangnya ya sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun pasca sudah tervaksin. Sudah tervaksin itu harapannya sudah terbentuk herd immunity. Berarti herd immunity ini bisa jadi karena proses natural, karena sudah banyak terinfeksi kemudian jadi kebal gitu ya, jadi imun gitu dok. Betul. Ataupun karena adanya vaksinasi. Nah, cuma ngeri sedap kalau misalnya pengen herd immunity ya setelah orang terinfeksi semua gitu ya. Iya, jangankan buat pengen herd immunity setelah orang terinfeksi, kadang aku aja nungguin tes swab tuh suka deg-degan gitu ya. Nah, takutnya tuh gue positif, gue yang nularin ke teman-teman gue gitu, jadi ya kemungkinan sih memang herd immunity sih didapatkan dari tadi bahwa yang sudah banyak terinfeksi tapi kemudian sembuh dan kebal ya, sudah terbentuk imun, sama ya kita dengan usaha ikhtiar vaksinasi ya. Oke deh. Dok, berarti kan sekarang udah banyak berita nih katanya vaksin udah masuk ke Indonesia juga. Bahkan di beberapa negara juga vaksinasi sudah dijalankan. Kira-kira kapan ya dok populasi yang cukup itu mendapatkan vaksinasi yang lengkap gitu? Ya kalau dari saya lihat di ininya ya, info-info dari Kemenkes kita, targetannya kan 1,5 tahun ya. 1,5 tahun semoga sudah bisa tervaksin semua seluruh rakyat Indonesia, berarti populasinya Indonesia. Kemudian ya waktu itulah juga yang diharapkan bisa terbentuk herd immunity itu ya, gitu. Insya Allah ya, semoga begitu. Kabarnya sih nakes dulu ya, tenaga kesehatan dulu ya dok ya yang divaksin, bener nggak sih dok? Ya semoga lancar. Garda terdepan. Tapi sebetulnya belum. Untuk dokter sendiri belum mendapat vaksin. Kami sudah didata semua. Sudah didata semua. Saya sendiri sudah diinfokan bahwa saya sudah terdaftar untuk mendapatkan vaksin. Ya semoga lancar ya kita. Mudah-mudahan. Ya positive thinking untuk semoga ini insya Allah solusi yang terbaik. Salah satu solusi yang terbaik. Amin. Protokol kesehatan sih yang terbaik. Ya. Apalagi tenaga kesehatan ini garda terdepan ya dok. Pastinya penting banget untuk segera dapat vaksinasi COVID mungkin gitu ya. Mungkin nanti Mbak Mei juga nemenin kan dapat vaksin ya. Iya, mudah-mudahan ya, agak deg-degan nih sebenarnya gitu ya. Oke. Kita serahkan pada ahlinya ya. Betul dokter, thank you. Dok, gimana sih, kan vaksin kita masih nunggu nih. Apalagi tadi dok bilang 1,5 tahun prosesnya. Kalau gitu apa yang bisa atau apa yang perlu kita siapin nih sampai kita mendapatkan vaksin itu? Yang paling penting tetap protokol kesehatan, tidak ada toleransi untuk protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan contohnya harus tetap ini gitu yes ya, masker ya. Soalnya biasanya aku kalau podcastnya dibuka gitu biar terpancar aura kecantikannya gitu ya. Tapi sekarang karena narasumbernya dokter cantik sih, kita harus pakai masker. Gak apa-apa kan, prokesnya ketat. Dari mata berbicara gitu. Mata berbicara luar biasa. Oke, tetap protokol kesehatan Mbak Melani ya, dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya, dan tentunya yang lainnya adalah menjaga kesehatan. Itu udah paling penting ya. Jadi kalau kontak sama orang sekarang apalagi orang-orang yang tidak pasien-pasien yang tidak bergejala, kalau kita pakai masker insya Allah kita bisa tercegah. Kemudian nanti kalau misalnya kita senggol-senggol benda, pegang-pegang yang bisa infeksius, kemudian kita cuci tangan, insya Allah juga bisa mencegah. Ya, itu stepnya. Kemudian jaga jarak ya tentunya. Kita lumayan ya, berapa nih? 1 meter lebih kali ya dok, 1,5 meter. Oke ya seperti itu. Pokoknya nggak usah macam-macam dulu, selama kita menunggu sampai semuanya bisa tervaksin dengan baik gitu ya, atau sampai nanti herd immunity terbentuk, pasti kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. New normal lah. Kita yang tadi kata Mbak Melani di pembukaannya ya, bahwa kita tetap harus bersosialisasi karena memang fitrahnya kita makhluk sosial, tapi menjalankannya dengan protokol kesehatan. Gitu. Dok, aku kan dengar-dengar si COVID-19 ini, novel coronavirus ini virus yang menyerang kesehatan, makanya menyerang saluran pernafasan. Yes. Makanya banyak banget yang gejalanya tuh sampai sesak atau saturasi oksigennya rendah lain sebagainya. Tapi kan banyak ya dok ya virus yang menyerang saluran pernapasan nih. Ada SARS, ada MERS juga. Sebenarnya bedanya apa sih dok dari virus yang COVID-19 ini dengan SARS dan MERS itu? Ya? Oke, SARS kemudian COVID-19 dan MERS ya. MERS sama SARS itu kakak-kakaknya gitu, kakak-kakaknya si COVID. Leluhurnya duluan gitu ya? Ya sebenarnya itu satu family ya, satu keluarga sih, sama-sama virus corona. Cuman kalau SARS itu kalau nggak salah sih sekitar tahun 2002-2003 ya. Severe Acute Respiratory Syndrome, dari kata-katanya aja sama-sama sih menyerang respiratori ya, pernafasan juga. Kemudian MERS itu di Middle East.
di waktu itu di daerah Timur Tengah Timur ya, Tengah. sekitar 2012-an kalau nggak salah. Kemudian sekarang COVID ya di 2020 kita kemarin ya, sama-sama virus corona, sama-sama banyaknya menyerang saluran nafas, tapi bedanya adalah COVID ini yang paling infeksius. Nah, dibanding dengan SARS dan MERS tadi. Yes, makanya dia sampai pandemi dan sekarang sampai hampir di semua belahan dunia kena kan. Makanya emang seluas itu dampaknya gitu ya. Iya, tapi ya kita sebut tetap masih masih beruntung lah, angka kematian mah masih tidak lebih tinggi dibanding MERS dan SARS. Tapi angka infeksiusnya yang COVID ini lebih tinggi gitu. Tapi kalau sama-sama menyerang pernafasannya sama, tapi kalau COVID lebih luas lagi ya. Kalau kita di medis menemukan banyak gejalanya, jadi kena sampai ke saluran nafas, kena juga ke organ jantung, kardiovaskular, kemudian juga saluran pencernaan, ada kadang-kadang pasiennya jadi diare yang seperti itu. Memang katanya sih COVID ini malah sering disebutnya kayak great imitator gitu. Jadi dia peniru ulung berbagai macam penyakit. Dan ternyata itu adalah COVID ya. Maksudnya no wonder kalau sekarang kalau pasien masuk rumah sakit ya memang biasanya rata-rata di screening gitu. Niat baiknya sih biar tidak ada diagnosa yang terlewat ya, termasuk di era pandemi ini nanti kita obatin ini, kita tata laksana apa, ternyata basicnya adalah pasien COVID gitu. Karena memang betul ya, memang gejalanya sangat beragam gitu ya dok. Makanya disebutnya the great imitator ya. Oh seperti itu. Makanya kan aku akhir-akhir ini sering baca berita atau juga ada infografis yang disebarin di grup WhatsApp gitu ya dok ya, entah itu hoax atau bukan, tapi sebenarnya banyak gejala-gejala baru dari COVID-19 ini. Katanya kepalanya pusing, merasa mual. Sebenarnya agak bingung, sebenarnya itu gejala COVID-19 atau gejala akhir bulan gitu ya dok ya. Tapi memang bener ya ternyata gabungan mungkin ya. Ayo gabungan. Ya lo jangan sampai gitu ya OTG terus akhir bulan juga akhir pusing, bulan juga jadi kepala. gabungan ya. Tapi berarti memang confirm ya dok ya, memang gejala COVID-19 ini luas gitu ya, karena dia tadi great imitator itu. Iya, tapi memang paling banyak ya pneumonia ya, infeksi saluran nafas ya. Oke. Gitu. Dok, bicara tentang rehabilitasi, kan pasti udah banyak nih yang terinfeksi coronavirus COVID-19 gitu ya dok. Bahkan beberapa teman-teman aku juga udah ada yang diisolasi mandiri di Wisma Atlet ataupun bahkan di rumahnya sendiri gitu. Nah, kalau pasca pasien terinfeksi COVID-19 ini, sebenarnya apa saja sih dok saran dari dunia medis untuk rehabilitasinya gitu? Iya. Betul, ini pertanyaan yang udah lagi booming kayaknya ya. Jadi dan banyak juga sih yang nanya-nanya ke saya secara langsung karena gitu. Pasca terinfeksi tadi ya dok ya. Betul. Jadi disebutnya tuh sekitar 20-35% pasien-pasien, kita nyebutnya kalau pasien yang sudah sembuh dari COVID itu penyintas COVID ya. Pasien-pasien penyintas COVID ini setelah PCR-nya negatif, setelah tidak juga bergejala lagi COVID-nya, tapi pasien dinyatakan sembuh dari COVID-nya, tapi ternyata masih banyak gejala-gejala yang berlanjut. Dan ini kalau disebutnya juga kalau versinya CDC, versinya WHO tuh long COVID. Jadi long COVID, jadi gejala-gejala yang masih tetap muncul, tetap masih ada. Meskipun pasien sudah dinyatakan sembuh dari COVID-nya dan memang sudah tidak infeksius lagi, tapi gejalanya masih ada. Jadi gejala apa tuh dok biasanya yang masih ada, masih yang muncul? paling sering tuh nyeri kepala, kemudian kelelahan kronis ya. Jadi cepet capek dan pasien yang datang ke saya beberapa pasien. Bukan beberapa sih, malah sebagian besar tuh lebih ke mengeluhkan, kok saya mudah lelah banget ya dok dibanding saya sebelum sakit. Kemudian juga gejala jantung berdebar-debarnya juga masih tetap. Kayak ketemu si doi mungkin ya, mungkin bisa harus dibedakan dengan berdebar-debar jatuh cinta. Harus nggak usah lebih lanjut gitu ya dokter ya. Sesak juga ada, kemudian batuk dan beberapa pasien juga mental disorder. Jadi yang ansietas, cemas berlebih,
kemudian yang kedua depression, insomnia. Terus ada juga ini kalau tapi banyaknya terjadi pada lansia ya, memang di awalnya mereka beliau sudah mengalami penurunan daya ingat dan dengan dengan COVID, pasca COVID dengan long COVID ini juga makin terjadi demensia, jadi gangguan kognisi atau daya ingat. Nah, itu juga gitu. Jadi itu yang penting pasien untuk pasca COVID, si teman-teman kita yang penyintas COVID itu bagusnya sih tetap memeriksakan diri, tetap berkonsultasi tentunya ya dok ya. Apalagi tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kayak misalnya kelelahan berlama-lama yang seperti itu, rata-rata Mbak Melani ini secara klinisnya sih karena terjadi fibrosit atau jaringan fibrosis atau jaringan parut pada paru. Pasien-pasien yang mengalami COVID. Jadi karena infeksi, karena efek dari infeksi saluran pernapasan tadi gitu ya. Jadi virus itu kan dia menginfeksi jaringan paru. Nah, setelah sembuh pun si jaringan paru mengalami jaringan parut. Kayak kita luka kan ada bekas lukanya istilahnya ya. Cara gampangnya ini mah. Bekas luka COVID-19. Jadi ada fibrositnya. Nah, itu yang nyebabin biasanya pasien masih tetap sesak, kemudian ada yang masih nyeri dada, jantung berdebar-debar, atau yang kelelahan yang kronis. Itu yang disebut long COVID-19 tadi itu ya dok. Betul. Tapi berarti dokter udah terima dong beberapa pasien yang datang berkonsultasi sudah rehabilitasi banyak untuk pasca COVID? dari bulan-bulan Juni, Juli udah pertengahan 2020 sudah banyak penyintas COVID yang berkonsultasi. Penyintas COVID yang biasanya teman-teman sejawat dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam yang merawat pasien-pasien tersebut. Terus nanti setelah pasien dinyatakan sembuh dari COVID-nya tapi masih bergejala yang sudah disebutkan tadi, biasanya dikonsulkan ke kami untuk mendapatkan rehabilitasi. Biasanya rehabilitasi yang paling tepat untuk pasien-pasien penyintas COVID dengan gejala-gejala yang umum itu gimana dok? Betul, kami sebagai dokter rehab akan menilai dulu. Jadi ketika pasien datang kita nilai dulu bahwa apa nih gejala si pasien. Kemudian kita kalau dokter rehab tuh lebih ke fungsi ya Mbak. Jadi kita menilai fungsi parunya gimana nih, fungsi kebugarannya gimana nih pasien, termasuk sampai pasien-pasien tingkat kemampuan dia melakukan aktivitasnya. Dan goal kita, target kita adalah pasien ini bisa kembali lagi ke aktivitasnya yang seperti semula dengan kualitas yang baik gitu. Jadi misalnya pasien ada kelelahan kronis, ya kita harus nilai dulu. Kalau di kami dokter rehab pasti kami akan menilai tingkat kebugarannya. Kami ada beberapa tools atau metode bagaimana mengukur tingkat kebugaran pasien. Kemudian tadi termasuk parunya seperti apa, kemampuan kebugaran pernafasannya, kebugaran dia melakukan aktivitas dan lain sebagainya, itu nanti kita nilai semua. Kemudian kita berikan diagnosa, ya kami juga memberikan diagnosa, kemudian memberikan program-program rehab yang sesuai dengan kondisi pasien, yang harapannya pasien bisa kembali lagi. Mulai dari gitu latihan. Ya, berarti nggak sekali dong dok? Berarti reguler ya untuk konsultasinya betul. Itu? Kalau kondisi pasiennya sudah bisa, maksudnya kita berikan latihan mandiri di rumah, kita buatkan programnya, kita edukasi. Misalnya latihan berjalan dengan intensitas seberat apa, kemudian nanti berapa kali per minggu, biasanya kita kasih latihan misal 3-5 kali seminggu, kemudian dengan durasi rata-rata setengah jam, intensitasnya tergantung. Kalau pasien ini sudah lama imobilisasi, kan pasien kalau dirawat lumayan lama ya, rebahan ini kan gitu ya dok ya, sedentari, rebahan. Jadi biasanya kita mulai dulu dengan intensitas rendah, kecuali kalau memang pasien cuma gejala-gejala ringan, ketika kenanya mungkin kita bisa mulai dengan intensitas sedang. Dan tentunya usahakan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu, karena pasien-pasien saya banyak juga yang terutama yang muda nih, jadi dia merasa sehat ya, jadi langsung dok saya langsung bugar dok, saya langsung bisa maraton 8 kilo. Saya bisa sepeda 50 kilo. Saya gitu langsung gini, oke, baiklah. Tapi tetap hati-hati ya, namanya setelah terjadinya COVID tadi, apalagi ada long COVID, jadi mestinya diassess dulu, dinilai dulu oleh dokter seperti apakah kondisinya. Kemudian kita nanti rehab. Tadi bisa latihan Mbak, latihannya bisa latihan kebugaran.
ya. Kayak olahraga Kemudian, biasa gitu dok? ya, Lari atau jalan. bersepeda statis ya. Kemudian yang bisa dengan treadmill, tapi ingat dengan catatan bahwa sesuai dengan kondisi keadaan pasien. Baik. Kemudian bisa juga latihan nafas yang spesifik, yang manual, tanpa alat, bisa juga dengan alat. Misalnya dengan alat, salah satunya yang saya sering kasih ke pasien saya, misalnya dengan insentif spirometri. Ada tuh alatnya, nanti pasien berlatih dengan itu. Nanti misalnya per 2 minggu kita evaluasi ulang. Kemudian tergantung kita mau sampai mana goalnya. Misalnya pasien dia penyintas COVID, pekerjaannya pekerjaan lapangan, misalnya konstruksi yang dia harus banyak jalan, banyak naik aktivitas turun fisik tangga, gitu ya, aktivitas dok. fisiknya lumayan misalnya gitu. Terus kita nilai nih pasien ini kebugarannya belum nyampe nih Seperti kondisi normal. Iya betul. Jadi berarti dia harus exercise dulu nih. Per 2 minggu kita nilai lagi, per 2 minggu lagi kita nilai lagi. Ternyata udah bisa nih, udah mumpuni dia untuk kembali lagi ke aktivitas. Tentunya pasti dia akan merasakan aktivitasnya akan lebih fit dibanding dengan main masuk kerja aja. Dan itu tadi biasanya jadi long COVID ya, long COVID. Berarti balik lagi ke awal tadi, self diagnose itu kurang tepat ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau kita pasca terinfeksi COVID itu harusnya dikonsultasikan ke dokter kembali, tapi nggak konsultasikan. Nanti kami menyesuaikan. Kalau pasiennya cuman gejalanya lebih keringan, kita nilai pasien bisa latihan mandiri, itu biasanya boleh kita latihan mandiri di rumah. Kalau yang ini ya nanti disesuaikan. Wah, agak serius nih ya bahasan kita nih dok. Oke deh dok, sebenarnya dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia sendiri itu sebetulnya berapa persen sih tingkat kesembuhan COVID-19 ini? Tingkat kesembuhan, kita mungkin lebih nyebutnya tingkat kematiannya ya, justru tingkat kematiannya. Iya, tingkat kematiannya atau mortalitasnya kalau Indonesia sekarang masih 3% ya. 3% angka mortalitasnya. Itu berarti angka yang cukup? Lihat lumayan tinggi juga ya. Rata-rata Asia walaupun banyak penyintas, tapi banyak juga sebetulnya korban ya dok ya dari COVID-19 ini. Kalau mortalitas kan tingkat kematian, yaitu menjadi ukuran juga ya keberhasilan dari tata laksana kita gitu. Tapi ya kita terus berusaha dan di dunia kesehatan juga kan terus diteliti ya apa-apa saja tata laksana yang terbaik untuk COVID ini gitu. Karena sampai sekarang juga memang belum fix gitu ditemukan bahwa ini nih obatnya gitu, ini nih terapi yang paling ini masih memang terus bergulir. Karena penelitian juga masih berlanjut ya dok ya, belum ditemukan obat yang lebih penting adalah mencegah. dengan menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan dan jaga kondisi tubuh. Benar banget. Jadi jangan self diagnose ya teman-teman. Misalnya ngerasa ada gejala-gejala, kayaknya gue COVID nih, langsung aja mendingan ke dokter, konsultasikan. Atau buat teman-teman penyintas nih yang sebelumnya sudah terinfeksi COVID-19 tapi ngerasa kok gue masih ada gejala-gejala gitu ya, masih ada long COVID tadi itu mungkin belum tentu reinfektif sebetulnya, tapi sebetulnya bisa nggak sih dok orang yang udah terinfeksi COVID-19 terus get reinfected lagi buat kedua kalinya, atau karena long COVID tadi? Ya harus memang ya untuk menegakkan bahwa dia reinfeksi itu kan berarti terinfeksi lagi ya. Ya harus, ini masih diteliti juga sih. Apakah reinfeksi apalagi kalau misalnya ternyata reinfeksi tapi virusnya sama, kan kita agak bingung juga ya bahwa ini beneran reinfeksi atau long COVID masih COVID yang lama. Karena sebagai informasi Mbak, PCR itu studinya itu ada pasien sampai 63 hari dia menetap. Virusnya di dalam tubuh? Enggak, PCR-nya masih positif. Oh gitu. Tapi dia sudah tidak bergejala lagi. Ada juga yang masih seperti OTG, itu. Tapi sebetulnya PCR makanya kalau positif. di dunia kesehatan sekarang kita bukan penentu pasien sembuh dari COVID adalah harus PCR negatif. Tidak, banyak item-item yang menjadi lebih ke klinis juga ya. Kalau pasien sudah tidak bergejala lagi walaupun COVID-nya masih positif, karena tadi ditemukan bahwa ada yang masih COVID positif sampai, ya yang saya pernah baca sih sampai 63 hari masih positif, berarti 2 juga. bulanan ya. Lama ya dok ya. Iya. Kalau long COVID tadi long COVID itu kelewat tadi bahasannya. Kalau long COVID itu bisa sampai, yang disebut long COVID itu seringnya gejala COVID
walaupun pasiennya berkelanjutan, sudah sembuh, walaupun pasiennya sudah negatif. Yes, lebih dari 28 hari, dan secara empirisnya dari bulan kita pertama kali kena COVID ini ada pasien-pasien yang masih bergejala 7 bulanan. Sampai 7 bulan. Nah, itu disebut long COVID tadi ya. Yes, betul. Nah, mungkin berarti benar tetap yang tepat itu tentunya langsung konsultasikan ke dokter ya, Dok, Ya. bukan dengan self diagnose tadi. Ya, Dok, kalau misalnya betul. kita nih sebelumnya terinfeksi itu kemudian kita udah merasa baikan setelah minum obat atau treatment gitu ya, tapi sebetulnya belum negatif. Kita boleh nggak sih, Dok, berhenti pengobatan atau treatmentnya, atau kita harus tetap melakukan treatment atau pengobatan sampai betul-betul dinyatakan negatif? Kalau sekarang tadi keluaran kriteria pasien disebut dengan sembuh itu Ada banyak ada indikatornya. banyak, ya. Salah satunya PCR negatif, tapi salah berikutnya. Yang Salah lain-lainnya lain-lainnya? ada juga yang tidak mesti dengan PCR negatif. Oke. Tadi klinis aja, klinisnya juga sudah membaik, ditambah dengan misalnya klinis 1 minggu, kemudian bebas gejala, ditambah 3 hari, dan tetap bagus, ya pasien sudah salah satunya ini bisa disebut dengan sembuh gitu. Makanya isolasi sekarang karantina kan banyaknya 10 hari ya, jadi Iya, nggak 2 minggu lagi ya, 7 Dok, ya. plus 3 gitu. Oke, thank you banget dokter infonya. Pasti tentunya kita harus Oke. tetap menjaga protokol kesehatan dan Sip. pastinya dukungan dari keluarga dan teman-teman juga Ya, untuk betul. penyintas COVID-19 itu Betul. penting ya, Dok ya. Tetap produktif tapi dengan protokol kesehatan. Kalau mau kembali bugar bisa langsung konsultasi ke Dokter Nova gitu ya buat Boleh, teman-teman penyintas boleh. COVID nih. Boleh. Dokter, thank you banget udah hadir di Hijrah Podcast ini. Yes. Terima kasih udah sharing-sharing. Semoga Yes. ini semua berguna nih buat teman-teman yang lagi takut-takut sekarang, yang lagi jenuh gitu ya. Langsung aja bisa konsultasi lah ke dokter loh. Terkait dengan penyakit COVID-19 buat teman-teman yang penyintas ataupun yang tidak terinfeksi gitu ya, kalau mau tanya-tanya. Jangan self diagnose, jangan sotoy gitu ya, langsung aja ke dokter. Oke, dokter, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di penghujung acara. Sebenarnya aku masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti di belakang aja ya, Dok. Iya, ya. belakang layar ya. Takut kelamaan nanti dimarahin bos nih gitu kan. Jadi mendingan sekarang aja. Oke. Oke, dokter, kita punya jargon nih Iya. buat Hijrah Podcast. Nanti kalau misal aku bilang Hijrah Podcast, Podcast. nanti kita sama-sama bilang My Hijrah, My My Story, hijrah, my story, My my Adventure. Oh, Boleh? oke. Boleh kita coba ya, Dok ya? Sip. Oke. Nih, kamera sebelah sana. Hijrah Podcast, My Hijrah, My Story, My Adventure. Thank you, Oke. Dokter Nova. Kita pamit ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.